Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel Aryunis Official. Hai sobatku semuanya, semoga sobatku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bersama channel Aryunis Official kali ini akan mereview Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo, yang mana pada kesempatan episode sebelum ini sudah saya ajak sobat-sobatku semuanya berjalan-jalan menelusuri pegunungan di sekitar wilayah Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo. Kali ini saya akan ajak sobatku semuanya mereview langsung keberadaan Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo. Namun sebelum saya lanjutkan perjalanan, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, tinggalkan jejak di kolom komentar, jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua senantiasa bisa mengikuti konten-konten terbaru dari Aryunis Official. Yuk sekarang kita langsung let's go menuju ke lokasi. Sekarang saya sudah berada di lokasi di mana adanya Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo. Sekarang kita menempatkan posisi mobil dulu dan mencari tempat yang nyaman. Terus kita akan let's go ke dalam, masuk ke dekat lokasi di mana keberadaan Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo-nya. Nah, di depan seperti biasa di tempat-tempat wisata religi maupun wisata-wisata lainnya sudah ada reklame besar tertuliskan ucapan selamat datang ya guys ya. Kita tempatkan mobil dulu, langsung kita masuk ke dalam. Yuk ikutin terus perjalanan saya hingga ke dalam di mana keberadaan Gua Maria tersebut. Yuk ikutin terus yuk. Kita jalan hati-hati karena ini cuacanya hujan. Di sini juga ada tangga-tangga, yang mana di tangga-tangga ini juga terlihat nampak licin, jadi kita harus tetap hati-hati untuk melangkah di sini. Ayo kita berjalan masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam lokasi Gua Maria berada, kita akan melihat banyak sekali di sini papan-papan untuk menaruh lilin, yang mungkin ini adalah prasarana bagi umat agama Katolik untuk melakukan peribadatan. Di sini juga disediakan tempat-tempat duduk, yang mana pada saat ini juga ada pengunjung yang sedang berdoa. Maka saya nggak bisa mendekat lebih dekat, saya hanya melihat dari agak kejauhan. Di sini saya melihat ada sebuah terowongan, yang mana terowongan di situ di depannya, di dalam terowongan itu ada sebuah patung, yang mungkin itu adalah patung Bunda Maria. Maka dari itu terowongan atau lorong ini yang disebut Gua Maria, yang mana di atas Gua Maria ini juga saya melihat adanya pohon besar dengan akar yang menjuntai ke bawah, menyerupai pohon beringin, yang menambah suasana mistis di sini ini terasa guys. Ditambah lagi dengan aliran sungai atau sumber mata air yang bunyinya gemericik, itu nanti kita lihat mungkin itu yang disebut dengan Sendang Genyo atau Sendang Perawan atau sumber mata air kehidupan guys. Yuk kita sekarang keliling aja untuk melihat tempat-tempat yang lain di seputar Gua Maria atau Sendang Ratu Genyo ini, karena ini masih luas. Di atas sana juga ada. Kita langsung keliling sekalian. Sambil keliling saya akan memberikan ulasan-ulasan tentang sejarah dari Gua Maria atau Sendang Ratu Genyo ini. Yuk langsung aja kita berjalan keliling dan ikuti perjalanan saya, sekaligus saya akan bercerita. Sejarah dari Gua Maria ini sendiri atau Sendang Ratu Genyo ini juga yang sering dinamai Gua Sendang Growong, yang berada di paroki Santo Ignatius Danan, Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya yang berada di Desa Ngampuhan, Giriwoyo,
sekitar 50 km di sebelah selatan kota Wonogiri. Sendang ini juga tepatnya berada di tepi jalan antara Baturetno dan Giritondo, sekitar 10 km arah barat daya dari kota kecil Baturetno. Sendang ini tidak terlalu luas, namun rongga di dalamnya cukup besar. Karena itu masyarakat menyebutnya sebagai Sendang Growong. Di samping sendang itu ada pohon unut sejenis pohon beringin yang dijadikan dayangan oleh warga setempat. Jadilah tempat ini dikenal dengan sebutan Dayangan Growong. Pohon beringin yang tadi kita lihat itu, pohon beringin menyerupai pohon beringin itu ternyata adalah pohon unut ya guys ya. Pohon unut yang disebut pohon unut di situ ya guys ya. Itu pohon beringin yang tadi saya lihat seolah-olah membuat suasana mistis di sini itu terasa banget gitu ya. Namun Dayangan Growong ini berubah menjadi sebuah tempat angker, yang mana memang dulu ini di Dayangan ini dikenal sekali dengan memiliki legenda mistis yang benar-benar itu melegenda. Karena apa? Karena pasalnya juga ini dulu dipercaya sebagai sarang makhluk halus yang mengganggu warga setempat. Menurut cerita salah satu umat paroki yang sudah sepuh di daerah sini, dahulu ada orang yang mencari rumput di daerah itu, berani mencari rumput di daerah ini, maka orang itu akan jatuh sakit dan hewan yang memakan rumput biasanya akan mati. Sebelum dijadikan tempat ziarah Bunda Maria ini, gua ini terkenal angkernya. Karena apa? Karena diyakini sebagai tempat tinggalnya setan besil, sebagai sarangnya setan besil, sebagai omai setan besil. Begitu orang kalau menyebutnya orang Jawa ya guys ya. Setan itu sendiri akhirnya berhasil diusir berkat doa novena 9 hari yang dilakukan oleh umat Katolik setempat, yang mana dipimpin oleh Petrus Suherman, seorang ateis yang tinggal di dusun Ngampuhan. Doa Rosario 9 hari itu dimulai pada tanggal 22 April 1957 di rumah Petrus Suherman di dusun Ngampuhan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih jam 7 malam. Mereka berarak menuju Dayangan Growong dengan urutan sebagai berikut: gambar Bunda Maria, obor para baptis, umat yang telah dibaptis, dan Petrus Suherman sebagai pemimpinnya. Setibanya di gua, mereka memanjatkan doa dengan ujub untuk mengusir makhluk halus. Para peserta pun juga diberi kesempatan untuk menyampaikan doa spontan. Seusai doa, mereka kembali berarak sambil berdoa rosario menuju kediaman Petrus Suherman kembali. Acara doa berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Sejak hari pertama hingga hari ke-6 tidak terjadi keanehan selama mereka berdoa. Namun pada hari yang ke-7 ini guys, mereka menyaksikan suatu keanehan, yang mana ketika mereka sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba muncullah bola api sebesar periuk dari dalam sebatang pohon unut, bergerak cepat meninggalkan Dayangan Growong menuju ke arah selatan dan barat. Wow, mengerikan sekali ya guys, bisa kita bayangkan. Bola besar api berputar-putar meninggalkan Dayangan Growong menuju arah selatan dan barat. Seketika itu pula guys, seiring dengan meninggalkannya bola api itu melesat, terdengar suara jerit tangis dan rintian misterius berkali-kali yang bunyinya katanya seperti ini: aduh panase, ayo lungo, yang artinya aduh panasnya, ayo pergi gitu. Mengerikan sekali ya guys ya. Nah, sejak dengan kejadian itu mereka meyakini bahwa penunggu dari Dayangan atau gua atau Sendang Growong ini sudah meninggalkan tempat ini, dan tempat ini direhab dan dijadikan sebagai tempat berdoa bagi umat agama Katolik dan juga sebagai tempat peziarahan Bunda Maria. Demikian review saya tentang Gua Maria dan Sendang Ratu kali ini. Terima kasih banyak kepada sobat-sobatku semua yang sudah menonton dan mengikuti perjalanan saya. Dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar senantiasa bisa mengikuti konten-konten terbaru dari channel Aryunis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cus.